Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William Zulfansa dengan NIM 0303 1382 025098 dari jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Ibu Dr. Leili Nurul Komaria MT atas kesempatannya sehingga saya dapat menjelaskan tentang Transport of Solid Flight Conveyor. Transport of solid adalah pemindahan barang solid atau padat baik dari jarak jauh maupun jarak dekat atau biasa kita sebut dengan conveying atau pengangkutan. Dalam transport of solid sendiri, salah satu jenisnya adalah conveying atau pengangkutan, yakni flight conveyor. Flight conveyor adalah sebuah alat transport yang mekanisme pengangkutannya dengan cara mendorong dan menggaruk atau scaper type. Untuk material yang biasa digunakan pada flight conveyor ini, diantaranya ada pada material kecil non abrasif seperti sisa bahan, batu bara, lignit, serpihan kayu, dan sebagainya. Lalu juga bisa digunakan untuk bahan yang basah, lengket, dan masih berbentuk gumpalan seperti serbuk. Namun untuk flight conveyor ini sendiri tidak cocok untuk bahan yang bersifat abrasif seperti klinker atau biji besi. Material yang telah dimasukkan dengan scraper lalu didorong oleh rantai. Selanjutnya, rantai itu membawa material melewati talang atau trough, lalu flag akan mendorong bahan tersebut. Bisa kita lihat pada gambar di samping untuk gambar flag conveyor-nya. Lalu selanjutnya ada fungsi flag conveyor. Yang pertama adalah mengangkut bahan-bahan material padat berupa serbuk, butiran juga untuk bahan yang belum jadi seperti serbuk kayu, juga bahan yang tidak rapuh dan tajam seperti kerikil. Fungsi yang kedua yakni melakukan penggarukan dan penarikan material menggunakan rantai juga sprocket. Untuk gambar alat dari flag conveyor ini sendiri terdiri dari dua, yakni flag conveyor dengan dua rantai. Bisa kita lihat pada gambar ini, untuk flag conveyor dua rantai itu menggunakan dua rantai. Di mana untuk bahan yang pertama adalah trough. Trough di sini adalah talang yang mengalur sepanjang material dipindahkan. Juga sebagai tempat penyangga. Lalu ada hauling chain. Hauling chain ini adalah membantu scraper atau flight untuk mendorong bahan ke arah yang diinginkan. Lalu ada scraper. Scraper ini adalah sebagai alat pendorong dan penggaruk bahan. Lalu ada drive sprocket, yakni roda gigi sebagai tempat berputarnya rantai. Lalu ada driving mechanism, yakni sebagai mesin penggerak. Lalu untuk yang selanjutnya adalah flag conveyor dengan satu rantai. Bedanya untuk ini seperti namanya, dia tuh hanya menggunakan satu rantai dalam proses pengaplikasiannya. Lalu selanjutnya ada tipe-tipe dari flag conveyor. Yang pertama adalah flag conveyor rantai. Pada flag conveyor rantai ini terdiri dari rantai penerbangan atau flight yang mengangkut bahan sampai 1.500 mm. Conveyor ini juga mampu beroperasi dengan muatan penuh dan dengan beban yang besar. Sehingga untuk flag conveyor jenis ini dapat digunakan untuk membawa batu, mineral, dan sebagainya. Lalu untuk tipe yang kedua adalah flag tubular conveyor. Di mana flag tubular conveyor ini merupakan alat transportasi bahan yang simpel, digunakan untuk transportasi bahan yang padat, yang cenderung lembut dan berukuran kecil. Sistem kerja dari flag conveyor ini yakni rantai yang digerakkan oleh motor penggerak, lalu motor penggerak tersebut perlahan menarik rantai melalui casing tertutup untuk membawa padatan ke tempat operasional selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah prinsip kerja dari flag conveyor. Di mana untuk prinsip kerja dari flag conveyor ini sendiri yakni memindahkan material dengan cara penggarukan. Saat rantai berputar, maka flag tersebut akan mendorong bahan yang ada di depannya. Muatan tersebut diletakkan pada satu alur atau trough dan bergerak di sepanjang alur tersebut, baik oleh berat maupun dengan dorongan. Pengangkutannya itu sendiri dapat terjadi secara horizontal dan mekanismenya secara scaper, di mana bahan tersebut didorong oleh rantai dan diolah, dan selanjutnya proses pengolahan. Lalu untuk dasar pertimbangan dalam pemilihan alat, yang pertama adalah kapasitas yang dapat digunakan, di mana flag conveyor ini
Untuk kecepatannya itu dapat berkisar antara 25 sampai 200 fm dan kemiringannya itu hingga 45 derajat. Lalu yang kedua ada kondisi pengangkutan di mana pengangkutannya itu sendiri dilakukan secara horizontal. Lalu untuk ukuran, bentuk, dan sifat material, di mana untuk ukuran, bentuk, dan sifat material ini bahan-bahannya tersebut biasa digunakan pada bahan solid yang banyak dibutuhkan oleh suatu industri. Lalu untuk prinsip perancangan alat sendiri, yang pertama ada ukuran dan pitch fly, lalu yang kedua ada kecepatan perputaran rantai, lalu yang ketiga ada densitas muatan material yang diangkut. Untuk prinsip perancangan alat sendiri itu kita menggunakan formula horsepower, di mana rumusnya HP sama dengan A dikali T dikali L ditambah B kali W dikali L dikali S tambah 10L per 1000. Dengan HP adalah total horsepower, T adalah material yang dihandle yang 1 Newton per hours atau jam, L yakni panjang conveyor dari pusat sprocket ke pusat sprocket lainnya, satunya feet, W adalah berat total rantai dan flight LB, A adalah konstanta untuk material, B adalah konstanta untuk conveyor. Untuk menghitung fly conveyor capacity, pada saat kita menghitung fly conveyor capacity itu dapat diperkirakan dengan persamaan berikut dengan efisiensinya itu mencapai 80%. Untuk persamaannya sendiri yakni T sama dengan B kali D dikali S dikali rho B per 6000. Di mana T itu adalah kapasitas satuannya ton per jam, B adalah lebar flight satuannya inci, D adalah tinggi flight satuannya inci, S adalah kecepatan conveyor satuannya FPM, dan rho sama dengan bulk density material yang ditangani, satuannya LB per feet kubik. Untuk contoh perhitungan dari kapasitas tadi, contohnya yakni what is the capacity in tons per hour of a fly conveyor of 10 by 24 inches traveling at 100 fpm and handling crush limestone. Untuk soal itu sendiri diketahui ada B yakni lebar flight yakni 24 inci, D adalah tinggi flight yakni 10 inci, S adalah kecepatan conveyornya sebesar 100 fpm. Lalu untuk rho B atau bulk density material kita menggunakan tabel 2120 dan 236 sehingga dapat diperoleh untuk densitas materialnya 95 ditambah 103 dibagi 2 sama dengan 99. Ditanya adalah kapasitas atau T. Kita masukkan rumus persamaan tadi, T sama dengan BDS rho B per 6000. Dimana kita masukkan nilainya T sama dengan 24 dikali 10 dikali 100 dikali 99 dibagi 6000. Sehingga didapat kapasitas atau T-nya sebesar 396 tons per hour. Ini untuk referensi yang saya gunakan. Ada beberapa buku yang saya gunakan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.